yang pengen aku bilangin nih buat teman-teman nih yang mau lagi nonton ini. Logo itu adalah value dasar daripada harga sebuah produk. Begitu. Oke guys, kembali lagi di channel kita Dratran Ekspresindo. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yaitu dengan Kak Reski Purba, The Titans. The Titans. Nah, kesempatannya sangat bagus sekali karena saya bisa bertemu langsung dengan Kak Reski Purba, vokalis The Titans. Ya. Jadi gini Kak, apa mungkin kita kayak sedikit sharing ya tentang apa tentang ekspor gitu mungkin bisa dikatakan. Ekspor. Iya. Tapi sebelum kita menuju ke ekspor itu saya ingin lebih kenal dekat dengan Kakak. Oke. Selama ini Kakak gimana Kak? Setelah ada pandemi kayak gini masih iya. nyanyi gitu? Ya, namanya pandemi ini merupakan bencana dunia ya. Iya. Jadi yang pasti untuk sekarang kita tetap masih berproduksi, masih berkarya, cuman secara virtual. Biasanya kan kalau kita anak band misalnya ataupun musisi itu off air lah ya. Sekarang kita lebih ke virtual. Nah, tapi kalau sekarang ini bagi kita para musisi yang menyanyikan lagu original, pandemi ini sebenarnya lebih kita manfaatkan untuk workshop. Lebih membuat karya-karya baru sebagai aset-aset ke depannya. Untuk menjadi aset-aset ke depannya gitu. Kebetulan saya juga sangat senang sekali ya dengan lagu-lagu The Titan gitu kan karena saya sangat mengidolakan Kak Rizky. Masa sih? Modus. Jadi ini menurut saya sangat senang sekali bisa kehadiran dengan Kak Purba. Kebetulan kan kakak kan pakai main musik itu kan pakai gitar. Ya pasti main gitar lah. Nih, ya. Nah itu kalau boleh tahu produk dari mana sih Kak? Indonesia atau dari luar negeri sih? Kalau gitar itu variatif sebenarnya. Variatif. Ya mungkin kebanyakan sekarang ya kalau gitar sih nggak bisa bohong soundnya lah gitu ya. Kita lihat kalau misalnya seperti contoh Fender USA sama Meksiko itu beda soundnya yang dikeluarkan seperti apa. Gitu juga dengan gitar akustik ya, Taylor itu berbeda dengan gitar misalnya Indonesia chord lah gitu. Tapi kalau menurutku sih chord itu kan produk Indonesia ya. Iya. Tapi bisa dicek di Google apakah itu benar produk Indonesia apa enggak. Tapi menurutku itu produk Indonesia. Chord itu suaranya bagus ya. Bagus, jernih suaranya gitu. Jadi menurutku sih ya Indonesia juga kayunya banyak lah gitu kan. Gitar itu kan bahan dasarnya kayu gitu. Iya. Kayu jati Indonesia itu luar biasa bagus sebenarnya. Karena di Indonesia ini kekayaan alamnya itu memang semua orang sudah tahu. Bukan semua orang, hampir seluruh dunia tahu kalau Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya sangat kaya banget lah Indonesia. Kaya banget. Kaya banget tuh, gila parah. Makanya sampai bahan-bahan apapun mungkin kalau dicari Indonesia mungkin hampir ada. Ya? Contoh ya. Di luar negeri itu banyak itu brand-brand yang terkenal seperti Nike, Adidas, Converse. Iya. Atau baju-baju yang di sana apalah H&M mungkin yang di sini juga ada. Itu di sana itu lucu loh. Gimana kan? Di sana itu brand-brand terkenal itu kalau dilihat dari sepatunya misalnya di bawahnya itu made in Indonesia loh. Oh iya. Banyak loh, bisa nanti kamu lihat di YouTube. Nah, kalau di sini nggak ada, jarang justru di sini yang made in Indonesia, barang-barang brand terkenal itu. Kayaknya malah banyak kan kayak Thailand mungkin. Iya, kayak Thailand, Cina. Nah, jadi ya itulah membuktikan bahwasanya ya, pola pikir sederhana aku lah sebagai pengamat lah gitu ya. Bahwasanya Indonesia ini karya tangannya itu luar biasa sih. Luar biasa. Bahkan kayaknya anak-anak muda ini nggak akan sadar kayaknya bahwa produk-produk kita tuh lebih keren di mata luar negeri. Bener, gimana ya? Yang keresahan sih gitu ya. Iya.
Kalau Indonesia misalnya dibully satu aja warganya sama warga negara lain gitu ya. Itu orang Indonesia itu benar-benar ngedukung sampai ngeblok, nge-report itu yang ngebully. Karena apa? Karena Indonesia itu pengguna sosial medianya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Mendominan ya. Mendominan. Cukup banyak, Indonesia itu banyak banget, pengguna sosial media itu banyak banget. Nah, terus di dunia nyata tidak seperti itu gitu. Maksudnya nggak kelihatan lah gitu. Seperti ngedukung. Malah kita kadang-kadang kalau di dunia nyata, misalnya ya ada teman yang jangan itu ya, kita aja ngelihat teman kita misalnya dibully kayak gitu, kadang-kadang kita acuh tak acuh gitu di dunia nyata. Tapi kok di sosial media, kalau di Indonesia dihina, itu kita langsung jari-jari gitu, itu langsung bergoyang mengetik gitu. Proud kita bangga memakai produk Indonesia itu, seharusnya balance lah dengan di dunia nyata gitu. Luar negeri dengan dunia nyata harusnya seimbang lah. Padahal banyak sekali potensi Indonesia itu, produk-produknya sangat luar biasa kayak. Benar, banyak loh. Sekarang gini loh, Hokben lah kita bilang. Hokben orang berpikir itu adalah produk dari Jepang. Padahal itu Indonesia. Iya. Texas Chicken, orang kiranya itu ayamnya dari Texas, dari Amerika. Itu buatan Indonesia. Max Coffee tadi juga dibahas ya. Max Coffee juga Indonesia. Gimana ya? Berarti banyak brand-brand Indonesia yang mungkin di kalangan anak muda sekarang itu mungkin nggak paham ya. Banyak ya. Benar. Jadi itulah perlu adanya edukasi terhadap kita sebagai orang muda lah gitu bilang. Bahwasanya Indonesia itu keren loh. Banyak produk-produk Indonesia yang benar-benar layak sekali, worth it banget untuk diekspor ke luar negeri. Gitu. Tapi sendiri kalau boleh tahu kakaknya pernah ekspor ke luar negeri itu? Ini kan banyak kan anak sekarang kan pakai. Itu gitarisku. Gitarisku dia punya brand sendiri namanya Dr. Rix Kang On ya. Kalau Kang Oni nonton nih, itu brandnya kakaknya Kang Oni, dan Kang Oni sampai sekarang setia memakai brand tersebut. Kalau kita bikin video klip, manggung, acara TV, dia sering memakai gitu. Dia proud banget. Apabila kita memakai barang itu lebih dari 3 kali, itu berarti ada kebanggaan sih. Yes. Buat kalian yang nih ya anak muda, jangan lupa pakai outfitnya brand Indonesia. Harus dong. Kan kita anak-anak muda Indonesia mencintai produk lokal Indonesia. Benar. Ya, ini produk Indonesia. Itu mereknya apa? Bajuku ini atau celana sepatu kayak gini, ini dari Indonesia. Ini aku dapat dari gak ada mereknya sih, cuman ini handmade di Bandung. Handmade di Bandung. Aku pakai, aku lihat di cermin, aku cocok memakainya ya begitu. Kenapa enggak pakai aja gitu. Nah, ini pelajarannya. Orang itu tidak selamanya kelihatan keren apabila dia memakai brand luar negeri. Tidak selamanya terlihat keren apabila dia memakai brand ataupun outfit Korea lah misalnya yang sekarang ini. Tidak selamanya. Kadang orang ngelihat mereknya dulu. Iya betul. Baru ngelihat mereknya dulu, baru memakai, baru mau beli. Nggak peduli harganya berapa. Gitu. Kadang gimana ya anak muda sekarang lo kayak gengsi gitu loh kak. Kayak gengsi gitu ketika ngelihat yang misalnya nggak ada nama brandnya yang besar, dia nggak terlalu tertarik gitu. Sebenarnya itu kita tidak bisa selamanya menyalahkan mereka sebenarnya, karena mungkin itu merupakan lifestyle lah yang sudah dari dulu mereka usung dalam kehidupan mereka. Coba lihat deh ke belakang gitu, maksudnya coba lihat di sisi lain. Di Indonesia ini masih banyak barang-barang yang mungkin atau mungkin lebih juga kualitasnya daripada apa yang kalian pakai. Orang sekarang gini, Starbucks sama Hegar lah kita bilang. Ini aku minum Hegar nih, enak banget nih kopinya. Nah, ini sebenarnya menurutku ya, aku juga kebetulan suka kopi, bukan pecinta tapi suka kopi. Di Starbucks sama ini rasanya menurutku nggak ada bedanya. Logo Starbucks pasti tahu. Iya. Pasti tahu. Kayak burung-burung merak kayak gitu. Tahu kan logo Starbucks kan. Logo Hegar
karena di sini kamu baru tahu ya. Iya. Karena di sini Saya juga Hegar Kopi baru dilihat di sini kan Iya. logo Hegar apa gimana. Nah, itu yang pengen aku lihat tuh untuk orang Indonesia, yang pengen aku bilangin nih buat teman-teman nih yang mau lagi nonton ini. Logo itu adalah value dasar daripada harga sebuah produk. Begitu menurutku sih gitu. Baju kaos. Kalau Superman dibikin logo Deus gitu, Iya. itu harganya beda Yes. dibandingkan baju kaos polos. Iya. Karena value brandnya itu besar. Nah, Indonesia itu yang aku lihat, anak-anak muda Indonesia, generasi milenial ataupun generasi Z, harusnya lebih aware terhadap brand value. Karena brand value itu sangatlah penting, Mempengaruhi banget. sangat mempengaruhi. Gimana ya? Nah, itulah yang pengen aku iniin sama Ya. teman-teman. Sharing. Lah. Mungkin aku nggak ini ya, maksudnya nggak apakah ini ya aku ngomongin ini benar enggaknya, ya itu relatif lah gitu. Ini apa yang aku tahu aja. Ini kan bicara sudut pandang. Sudut pandang gitu. Sekarang kita lihat ya, mungkin dari kamera bisa dilihat. Ini lalu lalang ramai kayak gini nih, produk luar negeri semua ini, alat transportasinya kita lihat. Nah, seandainya gitu ya, bukan nggak banyak anak-anak muda ataupun tenaga kerja Indonesia yang mempunyai skill untuk teknik mesin lah, kita bilang untuk mesin. Banyak ya, kuliah aja di setiap universitas ada teknik mesin, jadi mereka itu memakai barang-barang yang barang-barang Jepang punya lah gitu ya. Jadi ya kita masih potensi lah gitu, punya potensi lah. Kadang agak sedikit kasihan juga yang minim anak muda ya, kita kurang menghargai produk-produk lokal Indonesia. Sebenarnya ada yang menghargai, ada beberapa yang menghargai, ada juga yang enggak gitu. Cuman kebetulan dari sudut mata kita itu melihat Terlihat kebanyakan orang-orang kita yang kayak gitu kan, secara alam bawah sadar, termasuk kamu, aku juga gitu ya, sering memakai barang-barang dari luar negeri. Barang dari luar negeri itu yang benar-benar harusnya sih sangat disayangkan, tapi kita gitu juga gitu. Iya sih. Makanya aku pengen banget ya Indonesia ini kayak Korea lah. Kenapa aku bilang kayak Korea? Korea ini bisa cukup dikenal di seluruh dunia dari dunia entertain. Dari dunia entertain ini pasti ada output lain yang menguntungkan Koreanya. Seperti contoh, di sepanjang jalan itu pasti banyak itu makanan khas Korea. Iya, betul. Gitu ya. Satu. Terus yang kedua, baju-baju Korea. Baju Korea, ya. Budaya mereka udah mulai masuk deh gitu. Rambut opa-opa, rambut diwarnain. Nah, tau nggak itu gaya rambut kayak yang sekarang dipakai BTS yang belah dua, panjang segala macam. Itu sebenarnya gaya rambut yang dulu pernah dipakai sama aktor Cina namanya Jimmy Lin gitu tahun 90-an. Yang film itu ya Meteor Garden juga. Iya, kayak gitu. Sekarang dipakai lagi. Nah, jadi berotasi, tren itu berotasi. Jadi ya kenapa nggak Indonesia sih yang seperti itu gitu. Itulah hebatnya, salutnya aku sama Korea ini ya. Mereka itu memperkenalkan budaya mereka itu benar-benar luar biasa gitu. Mereka tidak gengsi dengan apa yang mereka punya, dengan gaya hidup mereka seperti apa. Hampir setiap film drama Korea mereka memakan makanan bukan makanan luar negeri, tapi makan makanan tteokbokki kayak gitu, kayak makan makanan khas mereka gitu di sana. Nah, jadi coba apakah kita bisa seperti itu? Karena Indonesia ini juga makanannya banyak, menurutku enak-enak banget gitu. Banyak dan enak-enak banget. Menurut kakak dari sudut pandang Rizky Purba, bagaimana sih tentang ekspor yang sedang dilaju di Indonesia ini? Oh, ekspornya. Sebenarnya aku sih lebih ke arah konsumen ya. Lebih point of view-nya lah, lebih memandang ke arah konsumen. Nah, kalau di Indonesia ini kalau yang seperti aku lihat itu kebanyakan kita sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya itu lebih banyak sekarang itu mempergunakan
barang-barang dari luar negeri Brand-brand dibandingkan barang dari dalam negeri. Nah, relevansinya dengan ekspor tadi, ya saya mungkin masih belum begitu banyak tahu apa aja barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Apakah itu mungkin hasil tani? Aku nggak pernah tahu. Ya, tapi kalau misalnya produk-produk tertentu, ya seperti Indomie, seperti brand-brand terkenal lah, seperti Indomie, seperti Kopiko misalnya, itu mungkin di luar negeri sudah ada lah ya. Ya itu sih. Tapi lebih banyak ke importnya kita dibandingkan ekspornya kalau yang aku lihat. Gitu. Tapi menurut kakak sendiri ya, dengan perannya adanya ekspor itu di Indonesia ini untuk ke luar negeri itu sangat berpengaruh nggak sih untuk ekonomi Indonesia? Kalau ekspor, ya pasti dong. Pasti ya. Pasti sangat berpengaruh. Karena gimana ya? Karena seperti contoh kita sebut saja vodka. Vodka, iya. Nah, kita tahu vodka itu merupakan salah satu minuman beralkohol handmade dari Rusia. Oh iya. Yang sekarang kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu harga vodka itu sangat menjulang tinggi. Iya benar, ratusan ribu. Ya, luar biasa harganya ya. Sedangkan kalau misalnya di sananya itu harganya bisa dibilang sangat-sangat murah sih menurutku ya. Iya. Menurutku sangat-sangat murah karena kebetulan aku Rusia sana, Pak? Iya, karena kebetulan aku selain daripada bernyanyi bekerja juga di salah satu travel di Indonesia. Oh iya. Namanya Jalan Bareng Titi Dika. Travelnya bagus. Nah, di sana selain daripada kita sebagai tour leader untuk mengajak para tetamu, nah kita juga ada kesempatan free time untuk melihat apa-apa aja sih ciri khas negara tersebut. Salah satunya adalah Rusia. Itulah yang aku melihat vodka di sana. Ini vodka kok murah banget ya dibandingkan di Indonesia. Ya itulah mereka mengekspor ke Indonesia mungkin ya. Ya namanya vodka kan pasti bayangan kita kan Rusia gitu. Kayak sama aja kayak di Indonesia ini kayak ciu ya, mungkin bisa katakan tuak kayak Iya, tuak gitu. Kalau saja ya, misalnya ada, nggak tahu lah apakah sudah pernah diekspor apa belum, aku nggak pernah tahu. Tapi biasanya kalau misalnya mengekspor barang itu mungkin dari sisi kemasannya juga harus worth it lah ya. Iya, Nggak mungkin pakai plastik. Aqua. Iya, pakai aqua, pakai plastik cendol, nggak mungkin lah. Iya benar. Ya. Jadi kemasan juga mempengaruhi banget ya. Benar. Kemasan juga harus bisa mungkin kemasan itu mempengaruhi value daripada barang itu sih. Begitu. Tapi kalau dilihat menurut kakak nih ya, potensi Indonesia untuk mengekspor itu sebenarnya kan banyak hal yang Indonesia miliki kan. Seperti kayak misalnya contoh kayak kopi ataupun yang lainnya ya kan. Untuk ke ekspor luar negeri itu gimana pandangan kakak sendiri gitu? Kalau ekspor berarti hasil tani nih. Hasil tani. Kalau ekspor hasil tani ini sih menurutku di Indonesia sudah cukup ada pengakuan dari luar, dari beberapa artikel yang pernah kebaca ya, bukan kebaca banget tapi pernah kebaca. Karena memang bahkan dari zaman penjajahan dulu rempah dan hasil tani kita itu sangat diminati oleh luar negeri. Terlebih dari unsur tanah di Indonesia ini banyak unsur-unsur tanah yang benar-benar bisa membuat hasil panen tani itu menjadi lebih maksimal gitu. Nah, kalau ekspornya untuk hasil tani ini sih menurutku sih cukup luar biasa lah gitu. Luar biasa. Mungkin ada kali suatu wejangan yang bisa disampaikan buat teman-teman anak muda Indonesia bagaimana nih untuk kayak selalu berkarya atau bagaimana menurut kakak? Nah, aku sih yang pasti ini ya jangan pernah malu dengan produk Indonesia. Jangan pernah malu dengan produk Indonesia. Karena produk Indonesia itu luar biasa. Kita lihat sendiri bahwa bahan-bahan baku Indonesia ini bahan bakunya itu kelasnya termasuk kelas wahid juga. Jangan pernah malu memakai produk Indonesia karena satu juga dengan bangga memakai produk Indonesia secara nggak langsung juga kamu bangga sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Berarti kita harus bangga dengan produk lokal Indonesia. Iya. Buat teman-teman yang masih pakai luar negeri,
mulai kurangin. Nggak dilarang memakai Nggak produk dilarang. luar negeri. Bisa dilihat di riset lah, produk-produk Indonesia itu bisa keren-keren banget bro. Desainer kaos Indonesia juga banyak yang keren-keren gitu. Jangan salah lah gitu. Jangan hanya dengan logo Supreme aja gitu ya. Kalian lihat dengan logo Supreme mungkin kita memang terlihat keren karena memang logo itu sangat keren banget sih. Nah, kalau bisa sekali-kali lihat deh di Indonesia itu di Google atau di Instagram outfit kekinian yang Indonesia punya itu juga jauh lebih keren gitu. Oke, ini sangat bagus sekali nih sebenarnya dari motivasi dari Iya. Rizky. Kalau kalian mau kirim-kirim barang paket luar negeri, jangan lupa pakai Dratans Parcel Express Indo. Nah ini benar-benar sangat bagus banget sih. Jadi luar biasa. Jadi buat kalian yang punya produk-produk yang lokal. pengen dipasarkan ke luar negeri, pilih Dratans saja. Karena ini sangat-sangat membantu kalian untuk mengenalkan produk-produk kalian tidak hanya dari sosial media aja, tapi produk kalian itu benar ada nyatanya bisa sampai ke luar negeri. Itu memiliki value yang luar biasa pasti. Kalau misalnya kalian punya produk sendiri ingin kirim ke luar negeri, misalnya kalian nggak sempat packing nih, kita kebetulan free packing juga sama. Jadi nanti kalau misalnya kalian juga nggak mau capek-capek ngirim barang ke tempat kita, nah, jadi kalian tinggal telepon aja, Kak tolong dong barangnya bisa di pick up, bisa, gratis gitu. Keren banget. Jadi tanpa berat minimal Kak, gratis dan nggak tanpa berat minimal. Luar biasa. Iya Kak. Keren banget. Dan produk kita kebetulan di Dratan ini memiliki 4 layanan produk. Yang pertama ada Foodex, ada Codec, ada Express, dan ada Drakos. Nah, dari keempat tersebut seperti tadi saya bilang Foodex itu jasa layanan untuk pengiriman makanan ke luar negeri. Nah, ini khusus ya untuk ke luar negeri. Terus ada lagi Codex. Nah, Codec itu sistem pengiriman ke luar negeri tapi bersifatnya COD Kak. Jadi nanti bisa COD gitu. Tapi khusus untuk di daerah Makau, Cina, ya dan Hong Kong. Tapi nanti di sana tersebar ada 10 counter kita di sana. Nah, jadi nanti bisa COD di sana Kak. Nah, terus sama ada lagi Drakos. Nah, Drakos ini adalah layanan jasa pengiriman khusus kosmetik. Nah, kosmetik. Keren banget ya? Nah, iya, kosmetik, terus kayak herbal, ya kan, suplemen kayak gitu. Nah, Keren banget. ya itu yang untuk Drakos. Nah, ada lagi Express. Nah, Express itu kayak misalnya pengiriman sama jasa pengiriman ke luar negeri yang seperti kayak misalnya kalau misalnya kita punya kerajinan seperti rotan kan ada tuh Kak, rotan Iya. atau misalnya kayak sepatu lah, sepatu gitu kan, atau mungkin jam tangan, tas itu pakai Express layanannya. Wah, keren banget ya. Jadi Express itu lebih cepat sebenarnya untuk pengirimannya. Jadi buat kalian para entrepreneur yang pengen memasarkan ataupun pengen ekspor barang kalian ke luar negeri dengan banyaknya promo-promo dan fitur-fitur yang tadi sudah disampaikan sama Bung Wahyu, Bung Wahyu. Jangan silahkan di subscribe channel ini. Dratans ya. Silahkan di subscribe channel Dratans dan follow Instagramnya juga Dratan Express Indo. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Kakak apa? Channel YouTube The Titans itu The Titans dan Instagram reski.purba.thetitans. Oke, mungkin cukup sekian dari kami undur diri. Mungkin cukup sekian dari saya. Dadah.